Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustaz Salih Sekarang kelas 6 SD Tiang Hafizul Alamun, ayah dan bunda juga di rumah. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kita, yaitu sekarang langsung saja masuk kepada pelajaran 10, yaitu kisah keteladanan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pertemuan sebelum ini kita sudah pelajari kisah Nabi Isa, dan juga anak-anak telah menceritakan ulang tentang kisah Nabi Isa. Nah, pelajaran berikut ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu khususnya tentang kisah pembebasan kota Mekah yang kita kenal dengan Fatu Mekah. Nah, apa saja kira-kira poin-poin yang harus kita ketahui tentang Fatu Mekah ini? Baik, kita lihat di papan tulis di sini. Yang pertama adalah sebab terjadinya Fatu Mekah. Yang kedua adalah persiapan dan berangkat ke Mekah. Dan yang ketiga, pasukan tiba di Mekah. Dan bagian keempat adalah orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Dan terakhir yang kelima, hikmah Fatu Mekah. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu apa sebab terjadinya Fatu Mekah ini. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, baik, sebab terjadinya Fatu Mekah. Nah, kita ketahui bahwa jauh sebelumnya kaum muslimin dengan kaum Quraisy itu telah melakukan perjanjian Hudaybiyah namanya, di mana salah satu isi perjanjian itu adalah antara kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak boleh melakukan serangan antara satu sama yang lainnya. Namun berjalannya waktu yang cukup lama, ternyata ada sebagian kelompok dari kaum Quraisy ini melakukan penyerangan kepada suku Khuza'ah. Sementara suku Khuza'ah ini adalah sekutunya kaum muslimin. Nah, diseranglah, kemudian terjadilah pembantaian, pembunuhan, dan jatuhlah korban. Dan akhirnya suku Khuza'ah ini melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah dilaporkan kondisinya bahwa ada kelompok kaum Quraisy menyerang mereka dan banyak korban yang berjatuhan, sehingga Rasulullah pun kecewa, sangat kecewa sekali karena kaum Quraisy melanggar perjanjian yang telah dibuat. Maka dari itu Rasulullah dan kaum muslimin sepakat untuk membela kaum Khuza'ah dan berangkat ke Mekah. Nah, Abu Sufyan waktu itu adalah sebagai pemimpin kaum Quraisy tidak tahu kalau ada sebagian kelompok kaum Quraisy ini menyerang Khuza'ah. Dia sangat marah kepada pemuka Quraisy saat itu, kecewa berat, sehingga kenapa? Dia tidak tahu kalau ada kelompok Quraisy yang menyerang. Nah, ini gawat kalau seandainya Nabi Muhammad mengetahui. Nah, maka Abu Sufyan berangkatlah ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Sampai dia sana disampaikan, wahai Nabi Muhammad, kami sampaikan bahwa kami telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sebagian kelompok kaum muslim menyerang kaum Khuza'ah. Maka maafkanlah kami. Jika perlu kita buat perjanjian baru. Mendengar penjelasan itu, Nabi dan kaum muslimin tidak menerima apapun alasannya. Maka sia-sialah kedatangan Abu Sufyan. Dan akhirnya Rasulullah dan berasa tekad untuk membela kaum Quraisy dan berangkat ke Mekah. Nah, itulah kira-kira penyebabnya bahwa ada kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyerang kaum suku Khuza'ah. Oke, itu bagian yang pertama. Baik, kita lanjutkan pelajaran poin yang keduanya, yaitu persiapan dan berangkat ke kota Mekah. Baik, karena sudah Rasulullah bersama kaum muslimin bertekad bulat untuk membela kaum Khuza'ah dan berangkat ke Mekah, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kaum muslimin. Nah, akhirnya terkumpullah waktu itu
pasukan ini berjumlah sebanyak 10.000 orang kaum muslimin. Setelah persiapan, perlengkapan, siap berangkat, maka Rasulullah bersama pasukan berangkat menuju Mekah. Yaitu tepatnya pada hari ke-10 bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Ya. Nah, setelah melakukan perjalanan, di tengah perjalanan Rasulullah bertemu dengan pamannya, yaitu bernama Abbas bin Abdul Muthalib bersama istri dan anak-anak. Nah, Abbas ini maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun setelah bertemu dengan Rasulullah dan pasukan, karena pasukan ini ingin menuju ke Mekah, maka Abbas ikut dengan Rasulullah bersama pasukan kembali ke Mekah. Nah, selama perjalanan sudah hampir dekat ke Mekah, Rasulullah bersama pasukan istirahat terlebih dahulu, ya, sebelum masuk ke kota Mekah. Nah, pada saat inilah Abu Sufyan, ya, pemimpin Quraisy tadi, kembali ingin menemui pasukan umat Islam dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, ingin menegosiasi kembali, ya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Nah, sampailah di depan Rasulullah dan para sahabat, Abu Sufyan menyampaikan, mohon betul, tolonglah, marilah kita berdamai, jangan sampai lagi pertumpahan darah, kita buat lagi perjanjian baru ya Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Apapun alasannya tidaklah diberikan. Lalu beberapa sahabat di sekitar itu memberikan nasihat kepada Abu Sufyan, ya, nasihat tentang kebenaran, menepati janji, ya. Akhirnya dengan beberapa kesehatan keimanan, ya, kebenaran agama Islam, akhirnya dengan kekuatan yang begitu besar kaum muslimin itu, ya, akhirnya tergeraklah hati Abu Sufyan ini, ya, untuk memilih agama Islam. Maka saat itu juga Abu Sufyan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, saat itulah Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy memeluk agama Islam. Nah, berarti hari ini telah bertambah satu orang lagi, tentu orang yang paling berpengaruh pemimpin Quraisy itu sendiri masuk Islam. Nah, ini adalah poin kedua, berangkat dan persiapan menuju Mekah. Baik. Nah, bagian ketiga kita lanjutkan, yaitu pasukan tiba di kota Mekah. Nah, sampai di kota Mekah, ya, sebelum masuk, Rasulullah SAW membagi kelompok ini menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu 2.500 orang. Nah, setiap kelompok akan masuk menuju kota Mekah itu dari tempat yang berbeda. Nah, teruslah setelah dibagi kelompok dan mereka siap, mulailah masuk kepada kota Mekah. Perlahan-lahan terus berlanjut, terus berjalan sampailah ke jantung kotanya Mekah. Nah, saat itulah Rasulullah mengumandangkan dengan bersuara dengan lantang kepada penduduk kota Mekah saat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Maka jika ketiga tempat ini ditunggu dan dilaksanakan oleh penduduk Mekah, masuk Abu Sufyan, masuk ke rumah Abu Sufyan, menutup pintu-pintu, kemudian masuk ke Masjidil Haram, maka mereka aman dan selamat. Baik, teruslah pasukan Rasulullah dan seluruh 4 pasukan tadi menuju Masjidil Haram dan Ka'bah. Dengan tidak ada perlawanan sama sekali dari kaum Quraisy, maka dengan mudahnya pasukan sama Rasulullah menuju Ka'bah. Nah, akhirnya Rasulullah sampailah ke Ka'bah. Beliau mencium Hajar Aswad, lalu melakukan tawaf sebanyak 7 kali keliling. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan sekitar Masjidil Haram. Ternyata situ sangat banyak sekali patung berhala, yang lebih kurang 360 berhala. Maka saat itu juga Rasulullah dan pasukan memerintahkan untuk menghancurkan seluruhnya.
maka dihancurkanlah sebersih-bersihnya. Nah, setelah bersih seluruhnya dari patung-patung tersebut, maka Rasulullah bersama kaum muslimin melakukan sholat, dan dia berdiri dan berpidato di hadapan kaum muslimin dan penduduk Mekah saat itu. Pada hari ini saya akan katakan sebagai Nabi, sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya bahwa hari ini tidak ada cercaan, pergilah dan kalian adalah termasuk orang-orang yang bebas. Begitu lembutnya hati Rasulullah SAW memaafkan seluruh kaum Quraisy yang selama ini menganiaya, menyerang, membunuh kaum muslimin. Tapi pada hari itu, ya, yang telah hadir bersama di hadapan Ka'bah di rumahnya Allah, beliau maafkan seluruh kaum Quraisy. Nah, maka dari itu, ya, ada 9 orang lebih kurang yang menjadi ketawanan, ya, harus ada tembusan, ya, masih ada harus menjalankan hukuman, karena 9 orang ini orang yang sangat kejam, ya, sangat berpengaruh, ya, mengendalikan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Nah, sampai nanti dimaafkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, maka 9 orang ini akan dibebaskan kembali. Nah, itulah yang terjadi saat Rasulullah beserta kaum muslimin memasuki kota Mekah. Baik, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah SWT, masuk kita pelajaran yang keempat dan kelima sekalian. Nah, setelah seluruh kaum Quraisy dan penduduk Mekah saat itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya penduduk ini menyadar betul bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Dan pemimpin yang punya hati mulia, punya hati yang suci, yang bersih, yang pemaaf adalah Rasulullah SAW. Lihat kondisi seperti itu, mereka berbondong-bondong masuk kepada agama Islam. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, ya, surat ke-110 ayat 1 sampai 3. Yakin ya, Ustaz sudah hafal semua ya. Surat An-Nasr 110. Ya, coba Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu telah lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, itu agama Islam, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ini gambaran, ya, digambarkan Allah dalam Al-Quran, ya, saat Fatu Mekah ini, ya, semua hampir, ya, sekian banyak penduduk Mekah kaum Quraisy saat itu berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ya, atas pertolongan Allah, dan Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, ya, dan lihat manusia bergelombang besar masuk agama Islam, agama Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Maka pujilah Allah, bertasbih kepada Allah, dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Begitu Maha Pengampunnya Allah terhadap hamba-hamba yang mau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kita sudah pelajari tadi, ya. Pertama, sebab terjadinya Fatu Mekah, kemudian persiapan dan berangkat menuju Mekah, lalu pasukan tiba di kota Mekah, lalu kita lihat
orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kira-kira apa saja hikmah berhasilnya ya direbut kembali oleh Rasulullah sama pasukan ya pembebasan kota Mekah ini? Yang pertama, ya, Mekah kembali ke pangkuan kaum muslimin yang selama ini ya dihuni, ditunggu, dikuasai oleh kaum Quraisy. Saat ini sudah kembali ke pangkuan kaum muslimin sehingga bisa untuk melaksanakan ibadah di sana, ya, umroh di sana, haji di sana sampai hari ini. Ya, saat ini kebetulan ada wabah ya corona, maka ditutup untuk sementara. Tapi insya Allah ya sejak diambil alihnya, dikuasainya kembali kaum muslimin, Masjidil Haram Ka'bah itu sejak itu tahun 8 Hijriah itu sampai ke tahun ini sekarang itu kaum muslimin beribadah di sana, umroh dan haji di sana. Hikmah yang kedua, ya, telah terbukti bahwa yang benar itu akan datang dan yang batil itu akan lenyap. Buktinya, ya, dengan pembebasan kota Mekah itu, semua kaum muslimin dan penduduk yang masuk ke agama Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum ini mereka menyembah patung dan berhala, ya. Yang sebenarnya mereka lebih mulia daripada patung itu. Tapi itulah kejahilian mereka, menyembah ya patung-patung yang mereka buat sendiri. Ya, berarti telah datang yang benar, telah lenyap kebatilan. Nah, hikmahnya dengan berhasilnya ya Fatu Mekah ini, kita lihat sebagian besar ya kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Setidaknya itu hikmahnya. Ya. Mekah kembali dikuasai kaum muslimin, kembali ke bangku kaum muslimin, dan yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Dan kita saksikan kaum muslim, penduduk Quraisy berbondong-bondong memilih agama Allah SWT, yaitu agama Islam. Baik, anak sekalian, kira-kira apa yang menjadi tugasnya di rumah ini? Nah, silakan dibaca ya pelajaran ke-10 khususnya tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti dipelajari, dibaca, dicoba untuk menceritakan ulang. Ya, minimal secara singkat. Ya. Nah, Ustaz tunggu ya videonya menceritakan ulang tentang kisah Nabi Muhammad SAW, tentang kisah pembebasan kota Mekah yang kita kenal dengan Fatu Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.